Saya lagi taklim di masjid. Ternyata ada anak-anak kos-kosan, rumah kos temennya itu dekat masjid. Karena lagi acara rame di rumahnya tuh kayak lagi ada nongkrong gitu, lagi pada nongkrong rame-rame, mau ke toilet di rumah itu cuma ada satu, ngantri. Akhirnya dia pergi ke toilet masjid. Dia datang ke masjid, niatnya cuma pengen ke toilet loh. Alhamdulillahnya pas dia datang ke toilet dapat hidayah. Itu lucu tuh hidayahnya. Dia lagi ke toilet masjid, duduk, maaf ya, kan melamun tuh di dalam toilet tuh sekitar 15 menit lah, disitulah lamanya, lagi kontemplasi gitu kan. Jadi lagi dia kontemplasi di dalam toilet, saya pas bacain ayat gitu, lagi ceramah bacain ayat, dan soundnya nggak sengaja, mungkin emang namanya juga di masjid, kedengaran sampai ke toilet. Dia lagi gini, dia dengerin tuh taklim, gini-gini dia di dalam toilet. Orang Makassar, gini-gini. Wah, bagus juga ini ceramah gitu. Dia dengerin ayat, dia agak-agak kayak ngeklik gitu di hatinya. Cuman mau bilang Masya Allah, Subhanallah kan gak enak di dalam toilet. Oh, bagus juga, bagus. Keluar dari toilet, udah beres bersih-bersih, dia duduk di pojok ruangan masjid, dengerin taklim. Pas waktunya azan Isya, kita sholat, dia gak ikut sholat. Karena dia udah lama banget gak sholat. Terakhir dia sholat, kelas 5 SD kata dia. Sekarang udah kuliah, nggak pernah sholat, bahkan Idul Fitri juga nggak. Idul Fitri dia cuma ngambil bagian opor ayamnya, nggak mau sholat Id. Kalau ini kan masih mending, ada yang sholat setahun 2 kali kan, Idul Fitri sama Idul Adha. Itu juga kadang-kadang masbuk lah gitu. Kenapa masbuk? Pakai gaya sholat Jumat. Khotibnya baru naik mimbar, masih lama. Nanti kalau khotibnya udah turun mimbar, baru kita datang ke masjid. Padahal Idul Fitri, Idul Adha mah khutbahnya setelah sholat. Wah, baru juga khutbah. Padahal sholat dulu baru khutbah. Kalau Jumatan khutbah dulu baru sholat. Dia kebalik. Dengerin. Pas kita sholat Isya, dia masih duduk di pojok. Ternyata pas saya waktu itu sholat Isya, baca kalau nggak salah surat Al-Haqqah. Nggak tahu gimana kena di hati dia nangis di pojok. Malu ketahuan orang, langsung diusap-usap gitu, dia nangis. Setelah itu, setiap Rabu dia datang untuk ikut taklim. Ditelepon sama mamanya. Lagi di mana kamu? Di masjid. Hah? Kok di masjid? Mamanya heran gitu. Karena biasanya di tempat-tempat hiburan atau di mana, sekarang adanya di masjid. Pulang-pulang ke Makassar pas liburan Ramadan, jadi muazin sholat subuh di masjidnya. Nggak sengaja loh masuk ke masjid. Makanya jangan remehin orang yang datang ke masjid, walaupun cuma tiduran doang. Masjid itu jangan ditutup kalau perlu. Jangan bilang ini bukan hotel. Masjid itu emang untuk kaum muslimin 24 jam terbuka. Cuman memang ada manajemennya, karena banyak juga kasus buku hilang, Quran aja diambil ya. Mungkin dia pengen baca di rumah kali ya. Cuman ngambilnya agak banyak sih, sampai 30 ngambilnya tadi. Atau mungkin mau ngadain selamatan kali di rumahnya. Ambilnya 30, bawa pakai kantong kresek. Ketahuan pakai CCTV soalnya. Tapi kita biarin aja, beli lagi Quran yang baru. Daripada masa gara-gara Quran kita nangkep dia bawa ke polisi kan. Apa kasusnya? Mencuri Al-Quran kan gak enak banget ya. Udah biarin deh. Mungkin dia mau bikin acara selamatan di rumahnya, lagi ada tahlilan jadi bawa Quran. Cuman unik memang. Tetap ada manajemennya, ada pengurusnya, tapi biarkan orang nyaman di dalam masjid. Kalau di masjid kalau perlu ada kayak wifi gratis, colokan listrik yang banyak. Masjid kita udah gitu banget, colokan listrik kita tuh setiap 1 meter ada colokan listrik. Kan masjid yang U-table tuh gitu kan. Masjid U-table, gimana masjidnya? Pertama, wifi-nya gratis. Kedua, colokan listriknya banyak. Ketiga, gratis kopi dan snack. Kita ada ini kayak ada kopi gratis, air hangat, snack. Terus ada juga spot selfie. Jadi masjid yang instable. Ada spot selfie. Jadi orang datang ke situ niatnya selain sholat, keren lo di sini posting, gue lagi di masjid ini, seru gitu. Sehingga mudah-mudahan dengan demikian gerakan dakwah ini bukan hanya diramaikan oleh orang-orang yang sudah alhamdulillah janggutnya panjang karena udah paham Islam, yang jidatnya udah tebal gitu karena rajin sujud. Kalau saya mah udah berkali-kali di gini-gini nggak tebal-tebal juga. Mungkin sajadahnya terlalu lembut kali ya, nggak ngaruh gitu. Atau emang nggak tahajud. Jadi ada orang yang Masya Allah jidatnya sampai hitam, rajin sujud. Kita husnuzon aja ya, janggutnya panjang Masya Allah karena ikut sunnah Nabi. Ada yang jubahan, celananya ngatung. Bukan itu target dakwah, harusnya mereka pelaku dakwah. Target dakwah justru buat yang rambutnya panjang. Walaupun rambut panjang sebetulnya bukan cuma tren 2017 loh. Kalau 2017 kan cowok yang keren tuh rambutnya panjang,
jenggotnya tipis sama kumisnya Van Dijk gitu kan, yang gitu. Kalau nggak ada jenggot pakai itu wak doyok lah, diolesin gitu biar jenggotan. Tapi sunnah Nabi juga rambut panjang. Nah itu yang jadi target, yang tatoan itu target dakwah. Alhamdulillah kita kalau ngadain 10 malam terakhir Ramadan, yang ikut tahajud itu tatoan semuanya, pada badannya gede-gede gitu, tapi nangisnya paling kenceng loh. Imamnya aja nggak gitu-gitu amat nangisnya tuh, makmumnya berarti masya Allah ya, sadarnya lebih daripada saya. Saya yang baca, aduh kok ini makmumnya lebih cepat nangis daripada saya. Saya baru baca Bismillah udah pada nangis. Nah saya mah tunggu pemanasan dulu baru bisa nangis, ini mah udah nangis. Sampai akhirnya saya nangis gara-gara mereka nangis. Subhanallah kan. Nah ini artinya target dakwah itu harusnya kayak gitu. Kita jangan dimanjain terus hanya dengan taklim. Ayo kita bareng-bareng bantu agama Allah, agama Rasulullah. Kita sebarkan dengan damai, dengan akhlak mulia, tidak dengan kekerasan, tidak dengan paksaan. Karena Islam aja la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam masuk agama Islam.